Gimana? Aman kan? Aman, Pak. Yang sebelah sana juga aman? Selamat pagi, Bang Yubi. Pagi-pagi ku terus pergi untuk pergi kerja di Bang Yubi. Aku selalu siap membantu agar kita akan jaya selalu. Agar kita akan jaya selalu. Cak, check-in ya. Apaan sih? Biasa marketing. Penyelokin lagi? Iya. Sekarang, Jak, buru. Tentu Ibu, fokus kita sekarang ini memang untuk membuat konten yang lebih menarik secara visual, termasuk juga infografisnya. Terus juga untuk video soal model usaha seperti ini nih. Kebetulan banyak banget juga nih yang belum tahu. Dan sekarang engagement kita juga lagi naik bagus banget di 10%. Ada lagi yang bisa saya bantu? Itu aja sih. Hari ini fokus ke sales ya, biar akhir bulan bisa follow up CPE. Baik, Bu. Oke, beres. Udah. Udah? Cepat itu. Semudah itu. Ada lagi nggak? Udah, thank you. Udah semuanya, balik lagi ke tempat kerja masing-masing ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Gue ke toilet dulu ya. Iya. Pesen gado-gadonya 1, cabenya 2 aja sama nggak pakai pare. Pemprov DKI Jakarta menerapkan gaji UMR Jakarta 2023 adalah sebesar Rp4.900.000. Keputusan gubernur tersebut menjelaskan penerapan UMR gaji Jakarta 2023 berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Naik gaji kita! Naik gaji kita! Naik gaji. Selamat. Jadi gimana, Pak? Kapan gaji kita naik? Iya, Pak. Kok nggak ada pengumuman apa-apa? Padahal pemerintah sudah mengeluarkan pengumumannya loh. Soal itu kami sudah memutuskan bahwa angka 4,9 juta itu sudah termasuk semua tunjangan, bukan gaji pokok. Kapan memutuskannya, Pak? Kok kami nggak ada yang tahu sama sekali? Lagi pula ketentuannya tidak begitu, Pak. Masa gaji kita dibuletin? Kalau misalnya ada pegawai dengan alasan ini itu tidak mendapatkan tunjangan, itu artinya gajinya tuh di bawah UMP, Pak. Saudara-saudara, enak kali ya sambil minum. Mau minum kopi, teh? Kami hanya ingin kejelasan, Pak. Baiklah.
Sementara ini informasi yang saya dapatkan. Begitu. Nanti kalau ada informasi tambahan akan saya beritahu. Oke? Nanti itu kapan, Pak? Ya, nantilah. Kawan-kawan, kalau begini caranya kita itu harus demo. Ngomong sama atasan buntu melulu kok. Gimana, Bang? Persiapan 1 bulan. Rifat, 1 bulan dari sekarang. Tanggal berapa? Mei, hari buruh. Oke, tanggal 1 kita akan demo. Pas. Tapi tiap minggu kita harus mengadakan konsolidasi untuk mitigasi dan memperkuat misi kita. Kekuatan kita itu hanya di angka. Kalau jumlah demo kita banyak, kita bisa mengumpulkan suara sebanyak mungkin. Atasan-atasan itu pasti mendengar apa yang kita katakan. Ya nggak? Mulai sekarang cari dukungan sebanyak mungkin. Terutama orang-orang yang dirugikan oleh ketentuan abal-abal seperti ini. Berarti kita akan bikin selebaran yang harus diisi dan ditandatangani sama semua karyawan yang mau ikut demo. Ya. Sementara informasi demo kita sebar lewat WhatsApp, DM, atau sosial media lainnya lah sambil nunggu pendataan berjalan, oke? Oke, Rifat, jelaskan ke semua karyawan baru yang sudah bergabung dengan serikat kerja kita bagaimana kondisi sebenarnya dari bank ini. Supaya kita semuanya itu satu suara. Siap, Bang. Nanti, Sam. Ya. Oke, teman-teman. Pegawai Bank Yubi terbagi menjadi 2. Loyalis dan patriot. Loyalis adalah mereka yang patuh pada aturan manajemen. Mereka yang nyaman di zona aman. Umumnya mereka berpikir masih bagus mendapat pekerjaan. Walaupun dengan beban yang berat. Ya, daripada tidak mendapat pekerjaan sama sekali. Di sisi lain ada patriot. Yang sadar perlunya kesetaraan dalam pekerjaan. Orang-orang yang sadar bahwa saat ini Bank Yubi mengalami ketimpangan. Dan itu bukan hal yang harus dimaklumi. Di mana ada para atasan dengan gaji yang sangat tinggi. Namun beban pekerjaan yang sangat ringan. Dan ada bawahan dengan gaji yang rendah. Namun beban pekerjaan yang sangat berat. Ini jelas tidak fair. Ini yang serikat pekerja selalu perjuangkan. Sebenarnya kita para patriot banyak yang dukung. Tapi tidak semua berani bergabung. Ya, kita mengertilah. Pasti takut pada atasan. Takut akan resiko pemecatan. Oh iya, kalau begitu ada satu golongan lagi. Golongan yang sebenarnya merasa nggak nyaman sama kondisi kerja kita saat ini. Tapi nggak berani bersuara. Mereka menerima, tapi tertekan. Orang-orang inilah yang perlu kita ajak. Yang perlu kita yakinkan. Bang Sam, kayaknya lu mesti pimpin duluan. Ya. Nanti setelah yel-yel kita harus waspada tuh. Kenapa? Ya, biasanya mereka dari pihak sana. Daripada cuma ngeliatin, mending mampir ke basecamp. Kalau mau ikut demo juga boleh. Kabarin aja. Kan Bang Sam udah di bawah. Jadi harus tahu dulu biasanya media. Jadi akan ikut kita nanti. Dia tetap sekitaran sini aja. Iya. Info lengkapnya juga disebar lewat media sosial dan jaringan pribadi. Kamu sendiri tahu kan, Gung? Tim audit Bank Southeast Asian akan datang. Gejolak-gejolak seperti inilah yang harus kita redam. Apa perlu saya ancam mereka? You know what to do. Yang penting, semuanya harus beres waktu tim penilai datang. Halo Pak, dengan Agung di sini. Perhatian kepada semua karyawan Bank Yubi. Selesai pelayanan, harap berkumpul sesuai divisi dan kelompok agama masing-masing. Kaum kapitalis ini selalu punya cara untuk meredam kita. Suara-suara karyawannya.
Dan hal pertama yang pasti mereka lakukan adalah membuat program siraman rohani. Kita harus paham bahwa setiap apa yang kita dapatkan harus kita syukuri. Barang siapa yang syukur, maka Allah akan mendapatkan kelebihan. Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk selalu merasa cukup. Maka kita bisa mengerjakan semua tugas kewajiban kita dengan sukacita, dengan penuh. Jauh sebelum melakukan represi secara fisik, mereka melakukan cara yang lebih halus terlebih dahulu. Menenangkan batin yang sedang bergejolak dengan doktrin yang sudah kita dengar sejak kecil. Bukan salah agama dan kerohaniannya, tetapi motif para kapitalis yang memanfaatkan agama sebagai alat. Itulah masalah terbesarnya. Di siraman ini kita pasti disuruh ikhlas. Merasa bahwa ini sudah jadi jalan dan takdir. Kita akan dituntut untuk merasa cukup. Padahal hal yang kita inginkan adalah keadilan. Seharusnya yang merasa cukup ya mereka-mereka yang jabatannya tinggi. Yang selalu mengeksploitasi para karyawan untuk kebutuhan mereka sendiri. Khawatir akan pekerjaan. Karena semuanya itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik. Kita di sini menjadi golongan orang-orang yang beriman. Rifat. Yes. We're waiting for the team arrival and we would like to welcome all of you with the utmost respect. I think we would like to get to know what you have been doing these past few years, if you don't mind. Oh, of course. Ayumi, silakan. So, here's our data. By the data that are shown, our growth has been great. Our assets have been increased by 15% and our net profit have been improved by 25%. There are factors that have helped us in good performances, but the number one factor is how we implement a number of cost-saving measures, which have helped us a lot in improving our efficiency. I think we would like to see how these numbers and data are implemented in real life. So my team and I would like to stay a month and observe UBI Bank and its growth and its system. Of course, we would welcome you. If you need anything, you can ask my second in command in here, Agung. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di technical meeting hari ini. Hari ini adalah hari terakhir. Besok tepat sebulan dan kita akan demo besok. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan terdengar di atasan. Semuanya udah paham kan rencananya? Kalau besok terjadi sesuatu, base camp kita ini adalah tempat aman kita. Kita punya medis, kita ada teman-teman yang selalu menjaga di sini. Dan ingat kawan-kawan, kita adalah kolektif. Satu. Kalau ada kawan kalian yang hilang, kalian harus segera melapor ke tempat ini. Kita juga ngundang media kok untuk acara besok ini. Apapun yang terjadi, kita lawan! Lawan! Saudara-saudara, merdeka! 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 Kita sudah bekerja dengan sepenuh hati, tapi apa yang kita dapat? Tidak ada sama sekali penghargaan buat kita. Maka kita menuntut Bank Yupi untuk membayar kita seadil-adilnya. Kami menuntut kenaikan gaji yang adil dan layak. Betul. Kami tidak dapat melanjutkan hidup dengan gaji yang tidak sesuai dan tidak seimbang dengan jam kerja dan tanggung jawab yang menjadi beban kami, betul? Kami juga sudah meminta pertanggungjawaban dari para pejabat bank. Dari mana mereka mendapatkan awak media sebanyak ini? Saya juga kurang tahu, Pak. Ini akan berimbas pada image bank kita, Gung. Apa perlu saya ancam mereka untuk bubar? Udah turunkan saja langsung polisi, minta mereka untuk menghentikan keributan ini. Dan minta kepada media untuk menghentikan pemberitaan ini.
sekarang. Halo Pak. Mas, ini kalau mereka nggak dengerin kita sih keterlaluan, Mas. Tidak apa kalau nggak denger. Kepada saudara-saudara pengunjuk rasa, kehadiran saudara-saudara sudah mengganggu ketertiban umum. Untuk itu saudara-saudara segera kembali ke rumah masing-masing dengan tertib. Kami akan melakukan tindakan hukum bagi saudara-saudara yang tidak mentaati. Oh my gosh, look! Kawan-kawan, mohon perhatiannya sebentar. Saya akan bertemu dengan manajemen dan berunding dengan mereka, oke? Tapi sementara itu tolong dicek divisi masing-masing, dicek temennya di mana, ya? Jika tidak ada, tolong ditelepon, dihubungi, oke? Ya. Oke. Sekarang kebutuhan kita semua tuh lagi pada naik. Dan dengan upah yang Bapak kasih, itu nggak cukup buat untuk bulanan kami, Pak. Belum lagi kerjaan kami yang menumpuk berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Bapak bilang itu adil. Kita harus mempertimbangkan stabilitas keuangan bank. Kalau kita naikkan upah minimum terlalu tinggi, itu akan membunuh sumber daya kita. Bisa jadi ada ancaman PHK. Memangnya kalian mau di PHK? Saya ini HRD. Saya dengar semuanya. Dan menurut teman-teman saya, bank kita dalam kondisi yang sedang meningkat sekarang. Bapak jangan bilang kalau bank kita nggak sanggup bayar, Pak. Tentu saja ini akan saya bawa ke Dewan untuk dipertimbangkan. Apa yang Bapak bisa janjikan sekarang ini kepada kita? Satu hal yang pasti. Para karyawan yang ikut berdemonstrasi tidak akan dipecat. Saya akan siapkan mediasi. Saya setuju. Dengan satu syarat. Bapak akan membebaskan teman-teman saya yang ditahan sama polisi. Oke, no problem. Oh, hello. What just happened? Have you been mistreating your employees? I heard you haven't been giving them their wages. It's just misunderstanding. We are working on it. What kind of misunderstanding leads to a strike? First of all, the government has implemented resources related to a minimum wage. However, due to the rapid spread of this news, the employees initiated the strikes without any allowing dialogue between the management and the employees. I think it's such a shame that people have to strike in order to receive their wages. A bank this size? We are in a complete agreement, ma'am.
Now we are actively engaged in mitigating a prompt solution to address this situation. I'm sorry for the inconvenience. Thank you all. This way. Semua dalang intelektual sudah diamankan. Saat ini mereka ditahan di kantor polisi. Virus-virus ini harus dimusnahkan. Mereka semua itu hanyalah penyakit dalam kesehatan bank. Pak, kita mau ngobrol. Pak, kami ini karyawan, Pak. Bukan PSK, bukan begal. Kami hanya minta kejelasan, Pak. Semua sesuai prosedur. Sampai kapan kita ditahan? Demonya sudah selesai. Masa nggak boleh pulang, ya nggak? Ya, betul. Pak, keluarga kami pasti mencari, Pak. Lagian kami mau menghubungi keluarga aja nggak boleh. Kita akan tunggu arahan dari atasan, ya. Seperti yang kalian katakan tadi, semua ini prosedural. Jadi sabar aja lah. Salah kami itu apa, ya? Kita itu cuma beraspirasi, masa nggak boleh? Aneh. Kalian itu membuat keributan, ya. Belum lagi kemacetan. Kalau mau demo, seharusnya kalian izin terlebih dahulu. Pak, kami ini demo depan bank kita sendiri, ya kan? Jalan protokol itu lempeng, lurus, nggak macet. Apanya yang salah? Melanggar hak juga enggak, hukum juga enggak. Apanya? Tenang. Keluarga kami menunggu, Pak. Semuanya dalam proses. Kelamaan. Sana kembali. Kita dilindungi undang-undang, Pak. Apa ini? Korupsi nggak ditangani, kita diurus. Siapa? Ya. Nah. Iya. Siap. Tanti, Raffi, Samuel, Ya, mana? Kenapa? Ya, kalian ikut saya ke ruang lain. Ya, yang lainnya silakan ambil barang-barang, terus pulang. Bang, gimana? Gimana, Bang? Langsung. Baik, Pak. Ya. Hati-hati ya. Semuanya. Nah, di sini. Apalagi yang Bapak perlukan dari kami bertiga? Saya hanya mau tanya-tanya aja, buat laporan. Teman-teman semuanya mohon perhatiannya. Saya punya dua berita baik dan buruk. Berita baiknya adalah pekerjaan kita semuanya aman. Tidak akan ada pemecatan dan semua yang ditahan akan dibebaskan. Berita buruknya adalah, mohon maaf semuanya, gaji kita belum bisa naik. Tapi mereka bilang akan ada mediasi. Tapi jika itu tidak terjadi, kita akan demo lagi. Setuju? Setuju ya semuanya ya? Saya dan teman-teman yang tidak terluka akan menjemput teman-teman yang ada di kantor polisi. Supaya besok kita bisa masuk kerja lagi seperti biasa. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa dibantu? Iya, kami dari Bank Yubi. Kami mau jemput teman-teman kami yang ditahan. Oh, mereka semuanya sudah pulang dari tadi, Pak. Bu? Ya? Barang-barangnya itu udah dibalikin semua atau masih ada yang ditahan ya? Sudah tidak ada lagi, Pak. Sudah kita kembalikan kepada mereka masing-masing.
Oke, makasih ya Bu. Sama-sama. Makasih ya Bu. Sama-sama. Nomor mereka kok nggak ada yang aktif ya? Pak, mungkin mereka masih dalam perjalanan kali. Apa mungkin HP-nya mati? Yaudahlah, kita balikan dulu ya. Besok kabar-kabaran lagi ya. Untuk pergi kerja di Lahuri, aku siap membantu, agar kita akan jaya selalu, agar kita akan jaya selalu. Jun, Sam dan Raffi masuk nggak? Nggak ada tuh Bang. Dari tadi juga gue udah nanya soalnya. Nggak ada izin sama sekali? Sama sekali nggak ada. Yaudah. Fat. Dok, Zul, duduk. Gimana? Ada kabar nggak dari Tanti, Sam, Raffi? Memang waktu kalian pulang, mereka kemana? Mereka diajak ke sebuah tempat. Katanya buat laporan. Sama nyuruh kita balik semua. Dok, kan udah jelasin dari awal. Jaga teman-teman kalian. Masa iya pulang gak ditungguin sih? Maaf, Fat. Kemarin gue gak enak banget sama bini gue. Ya udah. Tapi nextnya kalau kita masih ada demo, ini diinget baik-baik ya. Kalau ada yang ketahan, jangan pulang duluan, ditungguin. Biar kita nggak kepecah-pecah kayak gini. Terus nggak coba telepon. Beneran gak ada kabar sama sekali nih. Kemarin sih gue sempat dihubungi sama keluarga Tanti. Katanya dia belum pulang ke rumah. Selanjutnya kita masuk ke berita kriminal. Ditemukan sosok mayat perempuan di tepi pantai Muara Karang. Identitas perempuan ini belum diketahui. Polisi menduga telah terjadi perampokan. Berita selanjutnya dari daerah Depok. Ditemukan seorang pria tewas bunuh diri akibat meminum racun di kamar kosnya. Pria tersebut meninggalkan surat wasiat yang berisi permintaan maaf. Fat, itu kosan Bang Samuel. Yakin loh? Yakin banget. Gua pernah main ke sana. Selanjutnya, terjadi aksi begal di daerah Bekasi. Korban adalah pengendara motor yang tewas di tempat akibat aksi. Sementara motor dan harta benda lain korban dibawa kabur oleh pelaku. Dari hasil temuan kita, mayat pertama itu berjenis kelamin perempuan, berusia 29 tahun. Motif sementara adalah perampokan. Korban bernama Tantri Dewi Indiani. Untuk saat ini, forensik belum bisa memastikan jam kematiannya. Untuk korban yang kedua, beliau bernama Raffi Setiawan. Kiri mobil pemberian ayahmu mungkin milik rakyat. Kita mencurigai bahwa ini adalah aksi pembegalan. Untuk mayat yang ketiga adalah berjenis kelamin laki-laki. Pak, ini kamar saya. Mana buktinya? Kami itu hanya buruh, Pak. Hanya menuntut apa yang menjadi hak kami. Itu aja.
Sejauh ini diduga karena bunuh diri. Bernama Samuel Saputra. Kami akan mencari pelaku dari ketiga kasus ini. Maaf Pak, apa itu tidak kebetulan Pak? Maksudnya? Ya apa tidak kebetulan kalau semua mayat yang ditemukan adalah 3 karyawan Bank Yubi yang kemarin ditahan dikarenakan demo Pak? Iya Pak, Karena kebetulan Iya Pak. Dari pihak polisi tidak sama atau dari pihak polisi. Kami bisa memastikan bahwa ini semua tidak ada hubungannya dengan demo di Bank Yubi. Tapi benarkah kemarin mereka ditangkap Pak? Mereka itu sudah dilepas dan ada surat pembebasannya. Itu kan hanya momen yang pas kejadiannya saja. Ini aneh banget. Tanti kok bisa ada di pantai kalau dia bukan anak pantai? Raffi juga sama. Dia tinggal di Jakbar. Kok bisa ada di Bekasi? Apalagi Sam? Nggak mungkin lah dia bunuh diri. Pat, basecamp kita diobrak-abrik. Tunggu. Anak ini berbahaya. Awasi dia.